Halo, Assalamualaikum. Salam damai sejahtera buat kita semua. Baik, kali ini saya ingin sharing dengan para sahabat semua. Topik sharing kita kali ini adalah apa bukti bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah. Dan topik ini menjadi konsumsi bahan perdebatan bagi para debater ya. Ya tentunya firman Tuhan nggak bisa dipakai untuk konsumsi bahan debat. Itu nggak akan pernah ada titik temunya. Nggak akan pernah ada kata kesepakatan kalau mau dipakai untuk berdebat. Baik, kita mulai masuk ke sharing kita. Nah, apa buktinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah? Zaman dahulu sebelum ada penciptaan dan sebelum segala sesuatunya diciptakan, termasuk kita manusia belum ada. Allah itu sudah, Yesus itu sudah ada. Tapi namanya bukan Yesus, namanya Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah yang menyatu, Esa, satu Allah. Kemudian Firman itu datang ke dunia, turun ke dunia, menjadi manusia. Seperti firman Tuhan mencatat di Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi pada mulanya sebelum segala sesuatu belum ada, firman itu sudah ada, Yesus itu sudah ada. Itulah dia buktinya bahwa dia itu Allah, dia itu Tuhan. Kemudian di Yohanes 1 ayat 14, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan ada di sekeliling kita, berada di sekeliling kita. Setelah firman itu turun ke dunia, bukan lagi namanya firman, tapi namanya Yesus. Firman itu turun menjadi manusia yang dinamakan Yesus, lahir dari seorang perawan namanya Maria. Jadi pada saat itu Maria didatangi oleh malaikat Tuhan. Maria, kamu akan mengandung seorang bayi. Kata Maria, bagaimana mungkin saya kan belum menikah. Bagaimana mungkin saya bisa mengandung dan melahirkan? Tapi malaikat ini bilang, kamu akan mendapat kasih karunia dari Allah. Kamu percaya bahwa benih yang kamu kandung itu adalah benih ilahi dari Roh Kudus, dari Roh Allah. Ya, maka sehingga Maria percaya akan hal itu. Dan kata malaikat itu, anak itu kamu berikan namanya Yesus. Disinilah muncul satu nama Yesus, nama yang fenomenal dari zaman dulu sampai sekarang. Nama ini menjadi nama yang diperdebatkan dari dahulu sampai sekarang. Jadi di sini kita bisa lihat bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Ada nggak pernah manusia sebelum lahir, misalnya si A, si A ini akan 1000 tahun, 2000 tahun kemudian akan lahir si A. Ada nggak manusia dinubuatkan? Manusia biasa. Bahkan nabi, rasul pun tidak ada yang dinubuatkan.
Tidak ada yang pernah diucapkan ribuan tahun yang lalu. Nggak ada manusia, cuman Yesus saja. Karena dia Allah, sudah dinubuatkan bahwa akan datang juru selamat dunia. Dan tergenapi nubuatan itu setelah sekian ribuan tahun. Itu nggak nyampe di pemikiran kita, nggak nyampe dalam otak kita. Ada yang berkata, oh enggak, kok Tuhannya ada 3, ada 1, ada 2. Allah itu kita nggak bisa batasi. Dia mau jadi 1, mau jadi 2, mau jadi 10.000. Dia mau jadi bentuk apa, dan dia mau jadi kapan, mau nongol di dunia itu ada berapa, kita nggak bisa batasin Allah. Siapa kita? Otak kita ini terbatas. Tapi kalau kita taat melakukan firman Tuhan, firman itu akan hidup di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Kemudian hal yang berikutnya, bukti Yesus itu Tuhan dan Allah. Yesus itu mengetahui kapan dia mati dan kapan dia bangkit. Kira-kira ada manusia nggak yang tahu kapan dia lahir, dia bangkit, dia mati, kemudian dia bangkit, kemudian kapan dia terangkat ke surga? Nggak ada satupun manusia yang tahu kapan dia mati, kapan dia bangkit. Nggak ada. Kalau bukan pekerjaan Allah. Kemudian satu ketika pernah Yesus mengajak murid-muridnya naik ke gunung yang tinggi. Dia mengajak Petrus, murid-muridnya. Ada 3 orang muridnya yang diajak, Petrus, kemudian Yohanes, Yakobus. Mereka nggak tahu apa maksud Yesus mengajak mereka. Singkat cerita, pada saat di atas bukit, atas gunung yang tinggi, tiba-tiba Yesus itu berubah wajah. Wajahnya itu bersinar. Wajah Yesus bersinar. Sehingga murid-muridnya itu nggak tahan dan mereka rebah jatuh ke depan seperti orang tiarap jatuh. Mereka nggak sanggup melihat cahaya Yesus itu. Kemudian di samping Yesus ada Nabi Elia, ada Nabi Musa. Singkat cerita, setelah penglihatan itu berakhir dan Yesus menjamah, memegang bagian belakang mereka. Bangun. Setelah mereka bangun kembali dari tersungkur mereka melihat cuma Yesus sendiri. Yang tadinya mereka melihat Yesus mukanya bercahaya, di samping kiri kanan ada Nabi Elia dan Nabi Musa. Tapi pada waktu mereka berakhir penglihatan itu, penampakan itu, Nabi Elia dan Nabi Musa ini sudah hilang, sudah nggak ada. Kemudian Yesus berpesan, kamu jangan ngomong ya sama siapapun mengenai penampakan kejadian ini. Di situ Yesus merahasiakan bagaimana kealahannya. Dia sebagai Tuhan. Itu baru kemuliaan yang baru sebagian kecil. Dan Allah itu kita nggak bisa batasi kemuliaannya. Kita nggak bisa batasi. Suka-sukanya dia. Baik, kemudian yang terakhir, bukti Yesus adalah Tuhan. Pada waktu murid-muridnya ketakutan setelah Yesus ditangkap, disalib dan mati, murid-muridnya ketakutan karena pada saat itu tentara Roma itu lagi mencari pengikut-pengikut Yesus untuk dibunuh, termasuk murid-muridnya ini. Dan mereka masuk ke dalam suatu rumah. Rumah itu terkunci dengan rapat.
Namun tiba-tiba Yesus itu muncul di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba Yesus itu menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Dan murid-muridnya kaget, murid-muridnya berteriak, hantu, hantu, hantu. Kata Yesus, tenang, tenang. Saya ini bukan hantu. Saya ini Yesus. Saya Yesus. Kata Thomas, saya nggak percaya. Saya nggak percaya kalau engkau itu Yesus. Dia bilang, saya ini, kata Yesus, saya Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Saya bangkit dari kematian. Kalau kamu nggak percaya nih Thomas, ayo Thomas sini kamu. Ini tangan saya yang disalib, yang bolong, yang lobang. Coba kamu tusuk tanganmu di sini. Maju Thomas pelan-pelan karena takut ini hantu atau apa ya. Jadi saat Thomas mencucuk tangannya dan benar-benar tangan itu bolong, Thomas tersungkur, dia rebah jatuh. Dia bilang, ya betul engkau Tuhan, engkau adalah Allah. Ya Yesus, engkau adalah Tuhan, engkau adalah Allah. Kata Yesus, kalau kamu nggak percaya, ada ikan goreng nggak? Ambil ikan, saya makan. Kalau saya ini hantu mana bisa saya makan ikan. Ambil ikan goreng saya makan. Sehingga mereka murid-muridnya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Dan sebentar lagi dia akan kembali ke surga dan disaksikan oleh murid-muridnya. Jadi pada saat setelah beberapa waktu dia sudah menampakkan diri, kemudian murid-muridnya mengantar dia ke suatu bukit. Disitulah Yesus terangkat ke surga, dan murid-murid itu terus menengadah melihat ke atas, sampai malaikat datang berkata ke murid-murid Yesus, kamu lihat apa ke atas? Yesus itu sudah terangkat ke surga, dan dia nanti akan datang kembali seperti dia terangkat hari ini. Begitu kata malaikat kepada murid-muridnya. Itulah bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Dan itu gak bisa diselamin oleh otak kita yang sangat terbatas ini. Baik, cukup sekian sharing kita kali ini. Apa yang menjadi bahan sharing kita, Anda mau percaya atau tidak, itu pilihan. Hidup dan mati itu pilihan. Sorga dan neraka itu pilihan. Tinggal Anda memilih. Baik, kalau Anda merasa berkati oleh video ini, subscribe ya. Dan tolong di-share juga ke teman-teman, biar teman-teman Anda juga diberkati. Oke, Tuhan memberkati. Salam damai sejahtera atas kita semua. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.